Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sohatini dengan NPM 12 11 25 10 69, mahasiswi program Pascasarjana Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Kesehatan Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Yang mana dosen pengampunya adalah Dr. Farida Yuliati SHSEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus tata kelola dan anti fraud, fraud konflik kepentingan dan budaya organisasi pada PT Medika Nusantara sebagai pemasok utama alat kesehatan rumah sakit pemerintah. Latar belakang kasus ini, yaitu pada PT Medika Nusantara, ini adalah sebuah perusahaan yang pemasok utama alat kesehatan bagi sejumlah rumah sakit pemerintah selama bertahun-tahun. Posisi strategis seharusnya dijalankan dengan integritas dan akuntabilitas. Audit internal mengungkap praktik penyimpangan sistemik yang terdiri dari pemberian komisi, pengaturan tender, markup harga dan biaya, hingga penyembunyian laporan audit. Direktur utamanya juga menyebutkan bahwa kebiasaan ini adalah kebiasaan bisnis yang sudah berlangsung lama, yang mana kalimat ini mengindikasikan normalisasi penyimpangan di tingkat pimpinan puncak, yang akhirnya kasus ini terbongkar melalui laporan whistleblower. Jadi bisa disimpulkan adanya 40% kenaikan harga alat kesehatan, 5 temuan utama audit internal, dan 1 whistleblower mengungkap kasus. Temuan utamanya pada audit internal ini adalah 1, pemberian komisi pada pejabat rumah sakit, yaitu termasuk kategori suap, gratifikasi atau bribery. Kedua, proses tender diatur sebelumnya, termasuk pada kecurangan pengadaan atau procurement fraud. 3, harga alat kesehatan dinaikkan hingga 40%, termasuk pada manipulasi harga atau price fraud. Yang keempat, markup biaya pelatihan termasuk pada penggelembungan biaya atau cost inflation. Yang kelima, laporan audit internal tidak dipublikasikan termasuk pada penyembunyian informasi atau concealment. Permasalahan etika bisnis utamanya terdiri dari 6 ya. 1, konflik kepentingan pejabat rumah sakit versus kepentingan publik. 2, suap dan gratifikasi kepada pejabat. 3, kecurangan pengadaan procurement fraud. 4, eksploitasi finansial anggaran publik. 5, minimnya transparansi dan akuntabilitas. Dan keenam, pembenaran moral oleh pimpinan puncak. Analisis teorinya berdasarkan fraud triangle menurut Cressy ada 3 kategori. 1, pressure atau tekanan, mempertahankan status pemasok utama dan target margin di tengah persaingan usaha alat kesehatan. 2, opportunity atau kesempatan, lemahnya pengawasan tender rumah sakit dan minimnya transparansi anggaran. 3, rationalization atau pembenaran, itu kebiasaan bisnis yang sudah berlangsung lama dianggap wajar oleh pimpinan. Sedangkan menurut Wolf dan Hermansen atau fraud diamond, ada 4 kategori. 1, pressure, yaitu target penjualan dan tekanan menjaga dominan pasar. 2, opportunity, ini celah pengawasan tender dan harga tanpa verifikasi independen. 3, rasionalisasi, normalisasi komisi dan pengaturan tender sebagai kelaziman. Dan 4, capability, yakni posisi dan kewenangan direksi mengendalikan relasi pejabat serta jalur informasi audit. Dan menurut teori berikutnya yaitu corporate governance dan business ethic. Menurut good corporate governance yang harus terdiri dari 4, adanya transparansi dilanggar, laporan audit disembunyikan. Menurut akuntability-nya gagal, tidak ada pertanggungjawaban kenaikan harga. 3, independence, tidak berjalan, dirut membenarkan adanya penyimpangan. Dan yang keempatnya fairness atau terabaikan, merugikan pesaing dan rumah sakit. Sedangkan menurut business ethic, dari segi utilitarian, manfaat hanya dinikmati segelintir pihak masyarakat yang dirugikan.
Deontologisnya, menyuap dan menutupi kebenaran melanggar kewajiban moral universal. Yang ketiga, virtue etik, absennya integritas dan keberanian moral pemimpin atau pimpinan. Menurut whistleblowing system dan ISO 37001. Menurut whistleblowing system, kasus terungkap melalui whistleblower, bukan mekanisme pengawasan formal, menunjukkan kegagalan check dan balance internal perusahaan, yang mana independen dari manajemen operasional, kerahasiaan identitas dan perlindungan pelapor, kanal multi jalur melalui hotline, email, dan aplikasi. Keempat, tindak lanjut investigasi terukur waktu. Sedangkan menurut ISO 37001 anti-bribery management system, adanya satu kebijakan anti suap disahkan direksi, dua fungsi kepatuhan independen ke komisaris, tiga bribery risk assessment berkala, empat pelatihan anti suap rutin, dan yang kelima sertifikasi dan audit eksternal berkala. Sedangkan menurut triple bottom line dan CSR, konsep Elkington keberhasilan bisnis diukur dari profit, people, dan planet, bukan semata keuntungan finansial. Dari segi profitnya, keuntungan diraih secara tidak etis melalui manipulasi harga dan biaya, bukan efisiensi atau keunggulan produk. Dari segi people-nya, masyarakat dan pasien dirugikan akibat pembengkakan biaya layanan kesehatan publik. Dari segi planetnya, tata kelola berkelanjutan mengindikasikan lemahnya komitmen jangka panjang. Sedangkan menurut CSR, perusahaan gagal menjalankan tanggung jawab sosialnya, yaitu alih-alih mendukung mutu layanan kesehatan publik, relasi bisnis justru dieksploitasi untuk keuntungan segelintir pihak. Menurut ESG dan compliance management, kalau ESG environmental tidak menjadi isu utama pada kasus ini, namun tetap bagian dari komitmen keberlanjutan jangka panjang. Dari segi sosialnya, masyarakat dirugikan akibat pembengkakan biaya layanan kesehatan publik. Dan dari segi governance-nya, aspek paling tercederai yaitu terjadinya korupsi, manipulasi tender, dan penyembunyian laporan audit. Sedangkan menurut compliance management, diperlukan fungsi kepatuhan independen, kebijakan anti fraud yang jelas, pelatihan berkala, pemantauan transaksi beresiko tinggi, dan penegakan sanksi yang konsisten, tanpa terkecuali bagi pimpinan puncak. Analisis stakeholder-nya, yakni dampak terhadap pemangku kepentingan nih, apa aja bagi pemerintah atau rumah sakit. Dampak utamanya yaitu menjadi kerugian keuangan akibat markup hingga 40%. Bagi masyarakat atau pasien, terjadinya penurunan kualitas layanan dan risiko keselamatan. Bagi karyawan perusahaan, yaitu terjadinya risiko reputasi, tekanan moral, potensi PHK. Bagi pemegang saham atau investor, adanya penurunan nilai perusahaan dan hilangnya kepercayaan pasar. Bagi pejabat rumah sakit yang terlibat, ini adanya resiko pidana korupsi dan sanksi administrasi. Sedangkan whistleblower-nya yaitu risiko ancaman dan kebutuhan perlindungan hukum. Analisis risiko bisnis, ada 5 kategori risiko bisnis. Risiko utamanya, 1, dari segi hukum dan regulasi, adanya tuntutan pidana korupsi dan blacklist LKPP kewajiban pengembalian kerugian negara. Dari segi reputasinya, kepercayaan mitra dan rumah sakit menurun, sentimen negatif media. Ketiga, finansial, kehilangan kontrak strategis, biaya litigasi, dan denda. Dari segi operasionalnya, investigasi mengganggu operasional, kehilangan personal kunci. Dan yang kelima, going concern, adanya ancaman keberlangsungan usaha jika tidak ditangani komprehensif. Sedangkan transformasi digitalnya, perkembangan teknologi memiliki peran ganda, berpotensi mencegah dan mendeteksi fraud, namun juga memunculkan tantangan etika baru. Dari segi big data analisisnya, mendeteksi pola transaksi dan anomali harga tidak wajar sebelum berlangsung bertahun-tahun. Dari segi media sosial, kanal alternatif
pengungkapan sekaligus percepatan eskalasi risiko reputasi. Dari segi artificial intelligence-nya, anomaly detection dan NLP untuk menelaah dokumen tender dan komunikasi elektronik. Sedangkan dari segi procurement, digitalisasi tender agar seluruh tahapan tercatat, traceable, dan auditable. Tantangan etika bisnis di era digital. Satu, resiko manipulasi data dan jejak transaksi. Dua, penyalahgunaan data pribadi pejabat maupun pasien. Tiga, potensi bias algoritma dan pengambilan keputusan AI. Empat, kebutuhan transparansi algoritma. Dan lima, perlunya kerangka digital etik. Strategi pencegahan fraud. Ini sebagai alternatif solusinya ya. Satu, harus diadakan kebijakan anti suap dan anti gratifikasi yang tegas. Dua, due diligence berkala terhadap mitra bisnis. Ketiga, segregation of duties pada proses tender dan harga. Keempat, rotasi berkala, posisi rawan konflik kepentingan. Kelima, fair pricing, threshold berbasis benchmark pasar. Dan yang keenamnya ada procurement dan analitik big data. Desain pengendalian internal menurut kerangka sosok itu ada 5 komponen. Satu, dari segi kontrol environment-nya, implementasinya yakni penguatan kode etik dan komitmen tertulis direksi terhadap anti korupsi. Kedua, risk assessment. Implementasinya pemetaan risiko fraud pada siklus penjualan, tender, pengadaan. Yang ketiga, control activities. Implementasinya apa? Yakni otorisasi berjenjang, verifikasi independen biaya, rekonsiliasi anggaran. Yang keempat, dari segi information dan komunikasinya, implementasinya apa? Yakni pelaporan transaksi mencurigakan, platform procurement dan transparansi audit. Dan yang kelima, monitoring activities, yakni dengan cara mengaudit internal dan investigatif berbasis analitik data, evaluasi eksternal. Strategi implementasinya yakni adanya program budaya etika perusahaan yang terdiri dari kode etik, pelatihan rutin, keteladanan pimpinan, reward punishment, dan survei budaya etika. Roadmap tata kelola anti korupsi selama 24 bulan menjadi salah satu strategi implementasi juga. Di fase 1 pada bulan ke-1 dan sampai ke-3 adanya assessment commitment. Dengan adanya audit investigatif, evaluasi kelemahan tata kelola, komitmen tertulis direksi dan komisaris. Lalu di fase kedua atau di tahap kedua ini dilakukan pada bulan ke-4 sampai bulan ke-8. Dibuat desain kebijakan dan sistem ya, yakni seperti kode etik baru, kebijakan anti suap ISO 37001, SOP tender berbasis procurement, whistleblowing system independen. Pada fase ketiga, yaitu di bulan ke-9 sampai ke-15, dilakukan implementasi dan pelatihan seperti sosialisasi dan pelatihan, fungsi kepatuhan independen, pengendalian berbasis COSO dan analitik data, sertifikasi ISO 37001. Dan pada fase keempat, ini fase terakhir, yaitu dilakukan pada bulan ke-16 sampai ke-24, dilakukan monitoring dan perbaikan, yaitu audit kepatuhan berkala, survei budaya etika, pelaporan ESG, dan tata kelola transparan. Jadi kesimpulannya, memiliki poin-poin yang sangat penting ya. Poin-poin kuncinya yang terdiri dari satu, fraud terjadi akibat kombinasi tekanan, kesempatan, pembenaran, dan kapabilitas manajemen senior. Kedua, struktur formal GCG, CSR, ESG, dan TBL tidak menjamin bisnis etis tanpa komitmen nyata pimpinan puncak. Ketiga, transformasi digital, AI, dan big data berperan ganda. Ini untuk mencegah mendeteksi fraud sekaligus mempercepat pengungkapan.
Dan yang keempat, pencegahan memerlukan pengendalian internal COSO ISO 37001, whistleblowing, independen, dan compliance yang kuat. Dan yang kelima, keberhasilan tergantung pada tone at the top, tanpa pengecualian. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.